mau tidak mau, suka tidak suka, waktu yang mengendalikan kita. Kita nggak bisa mengendalikan waktu. Kita juga butuh rehat, kita juga butuh duduk sebentar. Walaupun time manajemennya bagus, bakal susah juga karena dia nggak tahu. Pada akhirnya time management itu pasti gagal, gitu. Pasti ke distract sama hal lain. Anda sedang mendengarkan Imapres Podcast, sebuah tempat untuk mengeksplorasi pemikiran, pengalaman, dan aspirasi dari para ekspertis. Halo, aku Ari Gunawan dari sekarang mahasiswa Universitas Negeri Malang dari Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2017. Kesibukan selain kuliah, I do business. Ya, itu mungkin. Waktu itu sesuatu yang nggak bisa kita beli dan nggak bisa lagi kita dapatkan ketika itu sudah terlewat. Waktu itu privilege yang diberikan oleh Tuhan ke kita yang setiap manusia itu dapat. Nah, cuman tinggal manusianya itu bisa memanfaatkan waktu itu apa enggak. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah punya hadis, ada hadisnya yang menyatakan bahwa manusia itu sering terlena karena dua hal, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi waktu itu benar-benar sangat bukan important lagi sih tingkatannya. Itu something yang Tuhan berikan ke manusia yang manusia itu bagaimana memanfaatkan kekayaan dari waktu itu sendiri. Ngomongin waktu itu kalau diibaratkan tuh kayak uang sih. Jadi semuanya itu berapapun penghasilanmu, berapapun apapun pekerjaanmu, kalau kamu nggak bisa ngatur uang, itu nggak ada gunanya. Sama kayak waktu. Kan kita semuanya dikasih waktu sama sebenarnya, 24 jam dalam sehari. Gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngatur waktu itu, ya sama aja, kita nggak akan bisa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau mendapatkan sesuatu yang telah kita targetkan. Jadi untuk dapat menguasai waktu itu bagi aku sih hal yang sangat mutlak, dan itu first yang harus kamu lakuin ketika kamu mau nge-set hidup kamu untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama pasti bicara soal waktu sih. Arti time management ya. Tadi ada kata manajemen. Manajemen itu kan ada 4. Planning, merencanakan; organizing, mengatur; actuating, melaksanakan; controlling, mengontrol. Jadi time management itu bukan sebatas kata mengatur, gitu kan. Mengatur itu ada 4 aspek lagi, gitu. Jadi ada planningnya, kita merencanakan dulu, baru ada organizingnya, terorganisir dengan baik, sama actuating atau melakukannya dengan baik juga, dan controlling, yaitu kita melakukan introspeksi terhadap penggunaan waktu. Time management bukan sebatas kita bisa ngeset waktu dengan aku jam segini ngapain, tapi kita nggak bisa ngelakuin yang namanya planning dengan baik, nggak bisa mengorganisir dengan baik, nggak bisa mengontrolnya dengan baik gitu. Jadi I think time management itu sendiri bagi aku sih sesuatu keterpautan yang dapat dilakukan oleh setiap orang pastinya, dengan beberapa cara tertentu dari masing-masing orang. Cuman yang pasti yang setiap orang itu punya cara yang beda-beda, cuman ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan kalau kita bicara time management yang tadi itu. Karena prinsip dasar manajemen itu tadi ada 4 yang aku bilang tadi. Jadi ketika kita ingin time management, bagi aku sih time management itu yaitu kita punya planning, kita dapat mengorganisasi planning tersebut, kita bisa melaksanakannya dengan baik, dan juga controlling. Setiap orang tuh dikasih hal yang sama gitu. Aku pernah dikasih suatu pengibaratan lah. Jadi gini, misalnya kalau Tuhan ngasih kita 84.600 detik itu dalam sehari, itu kalau misalnya kita disuruh habiskan dalam sehari, kalau nggak habis kita harus mengembalikan itu gimana caranya. Nah, sama kayak itu. Jadi tapi kita nggak bisa ngambil lagi kan akhirnya gitu. Jadi kenapa time management itu bisa dibilang sesuatu hal yang sangat besar, karena walaupun waktu itu tidak terlihat dan ya itu sangat sesuatu yang bukan bisa dipegang dan sebagainya, tapi itu yang mengendalikan kita semua gitu. Waktu yang detik waktu itu yang yang benar-benar buat kita bisa hidup, buat kita bisa mengatur
segala hal yang ada di hidup kita gitu. Jadi itulah kenapa aku bisa bilang time itu sesuatu yang cukup riskan kalau misalnya orang itu tidak memperhatikan waktu itu sendiri gitu, karena mau tidak mau, suka tidak suka, waktu yang mengendalikan kita nggak bisa mengendalikan waktu. Aku pernah baca buku dari Korea, judulnya, kalau di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan, kalau judulnya pakai bahasa Inggris masih, judulnya itu ini, Time is Yours. Di buku itu relate banget, karena gini, ini saya bisa bilang pasti sih, dalam artian kita pasti pernah mengatur waktu yang kayak, gua hari ini mau ngapain, jam segini mau ngapain gitu kan. Cuman pada akhirnya time management itu pasti gagal gitu, pasti ke distract sama hal lain kayak gitu. Ya itu pasti gitu. Karena apa? Karena di umur kita yang di when you are 20, when you are 21, 22, 23 sampai 25 itu biasanya time kita tuh masih fluktuatif yang sangat sangat bervariasi gitu time. Kita nggak bisa nebak-nebak hal yang ada di sekitar kita tuh dengan time management itu tadi gitu. Jadi itu yang harus pertama yang aku sadarkan dulu ke teman-teman nih. Sebenarnya cara ngatur waktu yang baik itu gimana sih? Apakah kita harus tertata dengan kayak gua jam 8 ngapain, gua jam 9 ngapain dan sebagainya gitu kan. Itu. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi itu kita bicara namanya habit ya teman-teman. Kita bicara namanya habit. Jadi walaupun teman-teman udah ngatur time management misalnya dan sebagainya ya, dengan berbagai macam metode, misalnya gue ngaturnya per jam, gue ngaturnya per target dan sebagainya, itu back to ini lagi sih, maksudnya produktifnya seseorang itu tergantung lagi dia. Sebenarnya kan produktifnya seseorang itu bukan hanya bagaimana dia bisa mengatur waktu kan, tapi bagaimana dia, misalnya dia tuh udah punya tujuan ya, oleh karena itu dia bisa produktif gitu. Tapi bagi orang yang dia belum nemu tujuannya dan sebagainya, walaupun time manajemennya bagus, bakal susah juga karena dia nggak tahu arahnya mau kemana dan sebagainya gitu. Jadi kayak aku nggak mau mendistraksi gini di sini bahwa seseorang yang tidak produktif karena tidak bisa hanya karena tidak bisa mengatur waktu. Itu bisa jadi juga dia belum punya tujuan yang jelas, bisa jadi juga dan sebagainya kayak gitu. Nah, aku yakin sih ketika tujuan hidup seseorang itu bisa jelas, dia mau kemana ke depan dan sebagainya, dia akan mengatur waktunya. Aku di beberapa seminar itu selalu bilang sih, kalau misalnya ketika kita sudah punya tujuan atau ikigai dalam hidup kita. Ikigai ini, for your information, adalah sebuah kalau bisa dibilang passion, cuman aku kurang setuju dengan passion, jadi aku pakai ikigai. Ikigai itu prinsip hidup orang Jepang di mana dia mempertemukan 4 hal, yaitu apa yang kamu suka, apa yang dunia butuhkan, apa yang kamu jago banget di situ dan kamu dihargai di situ dan dibayar gitu. Jadi ketika kamu sudah punya ikigai, nah kamu nanti akan bisa ngatur goals kamu dalam 5 tahun ke depan kamu ngapain, terus 5-10 tahun ke depan mau ngapain, terus nanti kita setting lagi itu kayak di breakdown dalam 2 tahun awal, nanti per bulan ini kamu mau ngapain, nyampe goalsnya dan sebagainya. Nanti kan dari situ ujungnya juga ke daily activity yang kamu lakukan kan. Daily activity yang kamu lakukan itu untuk mencapai ke sana itu kamu ngapain aja gitu kan. Jadi aku di sini nggak mau ngedistract kalau orang yang nggak bisa ngatur waktu dengan produktif itu dia hanya karena dia nggak bisa time management, tapi bisa jadi karena dia nggak punya tujuan yang jelas dulu kayak gitu. Jadi kalau aku sih orang yang megang prinsip harus punya tujuan yang cukup jelas ke depannya. Nanti yang lain itu bakal ngikut, tergantung kita bisa ngaturnya apa enggak. Makanya tadi aku ngasih cara ngaturnya itu lewat breakdown timeline mimpi gitu. Jadi dari situlah awalnya aku bisa ngatur waktu. Nah dari situ aku bisa sadar ketika aku mau jadi ini, aku harus punya habit yang seperti ini. Kan kalau kita hidup tuh punya role model ya. Jadi aku biasanya ikut role model yang sesuai sama tujuan aku. Nah, baru aku bentuk habitnya di hidup aku. Baru habit itu aku masukkan ke time management aku. Jadi di time management aku itu aku mungkin ya bisa dibilang mirip dengan beberapa orang yang aku jadikan role model itu tadi.
ketika habit itu sudah tercipta, seperti yang aku bilang tadi, di umur kita yang ke 20, 21, 22 dan seterusnya sampai 25, yang bisa jadi masih timeline-nya itu masih sering ke distract dengan hal apapun. Kalau sudah punya habit, insya Allah nanti time managementnya nggak terlalu berantakan. Dan kalau aku itu berbasis target, jadi bukan berbasis kayak tetap ada jam-jamnya, cuman aku nggak distract kayak gue jam 8 harus saklek gini, enggak sih. Jadi kalau aku tuh lebih ke menghindari yang namanya ekspektasi perfeksionisku sendiri. Jadi dengan adanya itu aku bisa mengatur ekspektasi perfeksionisku juga gitu. Jadi misalnya gue itu punya deadline jam 12 siang, ya gue jam 9 harus selesai, apapun hasilnya jam 9 harus selesai. Habis itu dengan kayak aku udah set targeting berdasarkan waktu setiap hari. Seven Habits itu 7 kebiasaan manusia efektif. Itu bukunya Stephen R. Covey, itu bisa dibaca. Nanti dari situ habit teman-teman bisa terbentuk juga dengan kombinasi role model. Dari situ kita bisa ngatur time management kita sesuai goals kita. Dengan kalau aku sih nyaraninnya pakai targeting, karena ketika kita berhasil targeting, misalnya kayak gue jam 9 menyelesaikan ini, jam 10 menyelesaikan ini, jam 11 menyelesaikan ini, itu harus ditarget dan kita nggak boleh perfeksionis gitu. Kita harus melakukan yang terbaik aja, tapi nggak boleh ngaret dengan time-nya itu tadi gitu. Kenapa? Karena back to ini realita lagi, kan kita itu manusia yang nggak mungkin kita bisa mengejar kesempurnaan apapun gitu. Jadi buat apa juga kita kejar ini tapi kita nggak bisa maksimal gitu. Jadi kita targeting time managementnya, kita selesainya kapan, sampai di titik apa, dan kapan mau dilanjutkan dan sebagainya, sehingga waktu luang untuk teman-teman nggak produktif, waktu luang teman-teman overthinking dan sebagainya itu bisa dikurangin dengan kesibukan-kesibukan tadi gitu sih. Jadi kalau aku ditanya how to set my time management sih, tahapannya aku harus set goals hidup dulu, baru nanti ngefek ke daily activity-ku, baru ngefek ke habit-ku. Itu kan habit juga dipengaruhi oleh role models, tujuan kita tadi, baru dikombin sama prinsip-prinsip hidup efektif dari buku Seven Habits tadi. Yang harus dieliminasi, yang pertama hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi di hidup kita itu sebenarnya ada hal kayak kita tuh kayak punya lingkaran gitu. Di lingkaran itu ada bagian dalam sama bagian luar. Nah, bagian dalam itu sesuatu yang masih bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan misalnya gini, pikiranku, caraku menyayangi diriku, tindakanku, perkataanku, caraku mengelola perasaanku, batasanku, cara memperlakukan orang lain, dan pendapatku sendiri. Nah, yang nggak bisa kita kendalikan itu di luar lingkaran tadi itu, kayak perlakuan orang lain, perasaan orang lain, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, ekspektasi orang lain. Di podcast sebelumnya aku udah bicara expectation to handle gitu kan. Terus hal-hal di masa lalu, terus waktu, cuaca, bahkan apa yang orang lain katakan. Nah, waktu kan di sini masuk hal-hal yang nggak bisa kendalikan nih, karena kita dikendalikan waktu, teman-teman. Nah, hal-hal yang paling banyak kan tadi aku sebutkan, hal-hal yang di luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan itu aku harap jangan terlalu di overthinking, yang karena kita ngelakuin apapun juga nggak bakal berpengaruh ke mereka kan. Misalnya tadi perlakuan orang lain, perasaan orang lain, apa yang orang lain pikirkan. Ya kalau orang sudah nggak suka dengan kita, mau kita sebagus apapun, ya kita nggak bisa mengendalikan dia kan. Gitu. Jadi I think just focus in your target, in your own goals, in your own target in your life, choose focus like that. Jadi yang harus di cut benar-benar sih menurut aku hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Kita set goals dan sebagainya, time management dan sebagainya. Itu kan yang punya kendali kan teman-teman. Mau ngatur gue hari ini ngapain dan sebagainya kan yang punya kendali semuanya teman-teman kan. Jadi ada di satu hari aku ngeset time-nya itu aku nggak ngapa-ngapain. Itu ada. Itu biasanya terjadi. Itu bagian dari self reward aku sih sebenarnya. Karena aku tipe yang ambivert. Jadi kalau misalnya terutama aku habis, maybe I was student, jadi aku kadang ikut kompetisi juga, aku ketemu banyak orang, kadang ngisi materi juga, ketemu banyak orang juga. Itu biasanya yang bikin aku ngasih self reward ke diri aku untuk tidak bertatap muka dengan tugas, tidak bertatap muka dengan hard work, tidak bertatap muka dengan target. Karena yang harus kita sadari, kita juga butuh
rehat, kita juga butuh duduk sebentar, kita juga butuh bernafas sebentar. Karena prinsip aku sih, selain kita punya ambisi, kita punya tujuan, kita sudah mengatur itu semua, prinsip aku yang lainnya tuh juga kita harus menikmati segala perjalanan gitu. Jadi nggak boleh terlalu buru-buru, nggak usah terlalu dikejar juga. Yang penting kita sudah usaha dan sebagainya, yang penting kita sudah mengatur semuanya. Urusan hasilnya gimana, urusan kedepannya gimana, that's okay. Cuman give your time untuk take a rest sih kalau aku. Jadi itu yang bikin aku kadang aku nggak ngelakuin apa-apa dalam sehari gitu. Kalau kamu sedang berjuang itu ibaratkan anak panah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang berjuang, itu kadang kita perlu narik ke belakang sedikit, kayak panah gitu, kita tarik ke belakang untuk meluncur lebih jauh lagi. Sama kayak bola basket itu. Bola basket itu kalau dibenturkan ke bawah dengan sangat keras, dia akan melambung tinggi gitu. Sama kayak di perjuangan, mencapai tujuan hidup dan sebagainya, mengatur waktu, itu kita perlu narik ke belakang sedikit untuk meluncur lebih jauh. Goals itu yang sangat mempengaruhi time management kita. Terus juga ketika kamu sudah nyampe goals itu, nanti kamu mau ngapain? Itu juga itu ngaruh, karena nanti time management kita tuh bakal berantakan ketika kita sudah mencapai tujuan kita itu. Aku punya beberapa teman yang memang kayak gitu. Jadi dia udah sampai goalsnya, habis itu dia bingung mau ngapain, akhirnya time managementnya berantakan. Akhirnya dia nggak bisa set hidupnya dia menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, berawal dari tujuan yang kuat, kita nggak akan terombang-ambing, kita nggak akan gampang ambiar. Jadi kita bisa tetap keep set our mindset, keep set our time management untuk mencapai itu semua. Jadi kalau menurut aku itu sih kunci dari time management itu berawal dari diri kita sendiri, yaitu tujuan kita itu tadi sih. Kita semua dikasih anugerah yang sama oleh Tuhan. Kita di mata Tuhan juga sama. Kita dikasih waktu 84.600 detik dalam sehari gitu. Dan kita juga nggak tahu ya 84.000 berapa enggak, cuman 24 jam lah dalam sehari, 24 jam dalam sehari, dan kita semuanya sama, nggak ada yang beda kok, nggak ada yang dipisah-pisah. Presiden dikasih 36 jam sehari, enggak, sama kok, 24 jam gitu. Kenapa kita punya hasil yang beda? Itu karena kan ada banyak faktor yang tadi. Nah, gimana caranya kita bisa meminimalisir faktor-faktor itu untuk bisa dapat be effective time management. Nah, time management ini pasti dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Cuman yang paling aku garis bawahi di sini adalah set your goals and your habit gitu. Jadi di umur yang pendengar ini, mungkin pendengarnya umur 19, 20, 21 or more than that, itu di hidup kita itu, waktu itu nggak bisa kita ulang gitu. Waktu juga kita nggak bisa beli waktu itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai sama tujuan kita, sesuai dengan goals kita, yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga, karena back to our goals adalah kita diciptakan untuk beribadah satu sama lain, ya kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan produktif, kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sesuai tujuan kita itu tadi. Kalau kita sadar benar-benar bahwa waktu itu sesuatu anugerah yang sangat besar diberikan Tuhan. Jadi dua, bisa jadi bumerang untuk kita, bisa jadi juga anugerah untuk kita kalau kita memanfaatkannya untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan orang lain dan sebagainya. Berawal dari mengibaratkan uang itu tadi, gitu sih paling. Itu jadi I think untuk seluruh teman-teman pendengar, time management itu something yang teman-teman harus sadari dulu. Itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan untuk kita, dan semua manusia dapat itu dan sama. Tinggal gimana caranya kita memanfaatkan itu. Gitu. Nah, cara memanfaatkannya lewat teman-teman punya goals, teman-teman punya habit yang bagus, teman-teman punya circle juga yang bagus. Dan ketika itu semua sudah tercapai, berjuang, jangan lupa narik anak panahnya untuk bisa lebih jauh lagi melompatnya, dan tawakal gitu sih.
Terima kasih telah mendengarkan Imapres Podcast. Cek juga Instagram kami di @imapresum untuk berbagai konten menarik lainnya.